Shalom, jumpa kembali di dalam acara Sapaan Rohani yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Kami tim pujian dari BPK Keuskupan Agung Jakarta. Bapak Ibu, jika ingin memberikan persembahan kasih, silahkan ditransfer di nomor rekening yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan sekiranya persembahan ini dapat membantu untuk terselenggaranya acara Sapaan Rohani ini. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Syukur hanya bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan baik dari dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Namun kami percaya semua karena kasih karunia-Mu yang selalu nyata bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk semakin dekat, semakin mendekat kepadamu. Dan inilah setiap kami anak-anak-Mu. Biar Engkau Tuhan, Engkau Raja, selalu dan selamanya berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Ya ralalaya nama ya raya lalayamu. Tuhan, ini kami anak-anak. Ini setiap kami anak-anak-Mu yang rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan saat ini setiap hati anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini Engkau sudah membacanya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang setia, Saudara Vindes Tuhan. Engkau pakai secara ajaib Tuhan. Untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Romo, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Elvindes Kapitsa. Saya dari BPK PKK KAJ. Di Sapaan Rohani BPN kali ini, saya ingin berbagi dengan sebuah tema PKK menumbuhkan kehidupan doa dan pujian. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Beberapa hari yang lalu, kita disuguhkan dengan sebuah pertandingan final Piala Eropa antara timnas Italia melawan timnas Inggris. Skor akhir 1-1 dan ditentukan melalui tendangan adu penalti. Ada 3 pemain timnas Inggris yang gagal mengeksekusi tendangan penalti, menyebabkan timnas Italia berhasil menyabet gelar Piala Eropa. Dan setelah pertandingan selesai, ketiga pemain timnas Inggris ini mendapatkan perlakuan rasis. Memang ketiga pemain timnas Inggris yang gagal tendangan penalti ini merupakan keturunan kulit hitam. Perbedaan seringkali membuat banyak orang menilai orang lain itu salah. Perbedaan seringkali membuat orang lain menghakimi, menghina, mengejek, dan sebagainya. Dalam gereja Katolik, dengan segala macam kekayaannya, menawarkan berbagai cara untuk berdoa. Ada yang bertumbuh dalam doa meditasi, dalam doa kontemplasi, dalam doa Lectio Divina, dalam doa pujian penyembahan. Tentu diharapkan dengan perbedaan-perbedaan cara berdoa ini, kita semua saling menghargai, kita semua saling mendukung satu sama lain, bukannya saling menjatuhkan, bukannya merasa, wah kamu sesat, wah kamu salah, wah cara berdoamu nggak benar. Ya, tentu bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam gereja Katolik, dengan segala macam cara kita berdoa, dengan segala macam kekayaannya, dengan cara yang berbeda-beda itu, justru kita semua saling melengkapi, saling menopang, dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Saya benar-benar merasa bahwa saya bertumbuh dalam cara saya berdoa melalui doa dan pujian penyembahan. Saya dulu tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saya tidak mengenal dan tidak mencintainya. Karena kalau saya mencintainya, tentu saya akan terus
punya relasi yang dekat dan baik. Namun faktanya tidak demikian. Pergi ke gereja aja males banget, cuman Natal dan Paskah. Namun tahun 2004 dalam sebuah retret RHDRK, saya benar-benar merasa disapa oleh Tuhan. Saya benar-benar merasa dicintai oleh Tuhan, diterima olehnya. Sebuah pengalaman yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Dan sejak saat itu sampai sekarang, saya merasa saya dibimbing oleh Roh Kudus sehingga saya boleh bertumbuh dalam kehidupan doa dan pujian penyembahan. Saya benar-benar sangat mencintai doa rosario. Setiap hari saya mendaraskan doa rosario. Istri saya tahu banget saya begitu mencintai doa rosario. Karena bagi saya doa rosario sangat powerful. Lalu dalam pertumbuhan kehidupan pujian penyembahan, saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu saya mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat. Saya merasa berada di titik terendah. Dan sejak saya mengalami itu, saya benar-benar sangat mengandalkan Tuhan. Saya benar-benar merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Selain berdoa, yang saya lakukan saya pujian penyembahan. Saya ingat sekali, ada sebuah lagu. Setiap kali saya down, setiap kali saya merasa di titik terendah, saya menyanyikan lagu itu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saya merasa saat itu dikuatkan oleh Tuhan. Memang masalah saya tidak langsung selesai, tapi saya dikuatkan. Saya merasa saya dihibur oleh Tuhan pada saat saya menyembah dan memuji Tuhan. Saya merasa saat itu Tuhan begitu mencintai saya. Ibu bapak dan teman-teman semua, dalam pertumbuhan doa dan pujian penyembahan bukanlah dinilai dari begitu lamanya kita berdoa. Bukan dinilai dari begitu banyaknya judul lagu dan lirik lagu yang kita hafal. Tentu bukan itu. Namun pertumbuhan doa dan pujian, kalau kita sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Tuhan yang semakin dalam. Karena semakin dalam itu lebih baik daripada semakin luas atau semakin lebar. Seperti akar sebuah pohon yang semakin dalam, semakin menguatkan batang pohon yang berdiri. Nah, dalam relasi yang intim dengan Tuhan, kita membutuhkan 3 hal dari suku kata relasi. Re, la, dan si. 2, 6, dan 7. Re, la, dan si. Re-nya apa? Relakan waktu kita untuk Tuhan. Komitmen untuk benar-benar berdoa. La, lakukanlah perintah Tuhan. Si, singkirkanlah setiap penghalang-penghalangnya. Jadi, indikator kita bertumbuh dalam doa dan pujian penyembahan, kalau kita benar-benar komitmen merelakan waktu kita untuk berdoa. Kalau kita benar-benar komitmen untuk melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita benar-benar komitmen untuk singkirkan segala penghalang-penghalang, termasuk kesombongan-kesombongan kita, kesombongan saya, merasa diri paling benar. Kalau ada orang yang berbeda berarti mereka salah, saya yang benar. Nah, itu yang harus saya singkirkan. Itu yang pertama. Indikator yang kedua, kita bertumbuh di dalam doa dan pujian penyembahan adalah kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang berbuah. Saya kutip Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon
dikenal pada buahnya. Demikian juga dengan saya dan ibu bapak serta teman-teman semua. Kalau kita berbuah, berarti kita bertumbuh loh dalam kehidupan doa dan pujian penyembahan. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Tetapi siapa yang masuk kerajaan surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu apa kehendak Bapa? Seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka membawa minyak cadangan loh, untuk benar-benar menyambut sang mempelai. Artinya apa? Artinya dalam keadaan apapun mereka benar-benar siap. Nah, itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau dalam keadaan apapun kita benar-benar siap untuk berbuah. Tidak seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Bahwa pohon ara itu dikutuk karena tidak berbuah. Loh, kok dikutuk? Karena kan memang belum musimnya. Wajar dong pohon ara gak berbuah karena belum musim berbuah. Tetapi Yesus ingin mengajar kepada para muridnya, jangan seperti pohon ara ini, bahwa dia berbuah karena musiman. Kamu, saya, kita semua, kata Yesus kan, harus berbuah tanpa mengenal musim. Bersiap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana. Itu kehendak Tuhan, yaitu melakukan perbuatan baik, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kehendak Tuhan. Dan inilah indikator kedua kita bertumbuh di dalam doa dan pujian penyembahan. Bukan menghakimi orang lain, bukan menjatuhkan orang lain, tapi membangkitkan semangat mereka, menguatkan mereka, dan menolong mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat-kalimat dari Uskup Agung Fulton Sheen. Ketika iblis duduk di tahta di akhir zaman, Tuhan Yesus bersabda, iblis akan tampak sedemikian mirip seperti dirinya. Sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan tertipu juga. Matius 24 ayat 24. Namun, jika iblis melakukan karya-karya mukjizat, jika ia meletakkan tangannya ke atas anak-anak dengan lemah lembut, jika ia tampil ramah dan mencintai orang miskin, bagaimana kita dapat membedakannya dengan Kristus? Jawabannya, iblis tidak akan memiliki luka di tangan atau di kaki atau di lambungnya. Dengan kata lain, Uskup Agung Fulton Sheen ingin mengatakan bahwa iblis juga bisa mencintai manusia. Iblis juga bisa memiliki karakter yang lemah lembut dan bersikap ramah dengan manusia. Iblis juga bisa melakukan mukjizat. Lalu, apa yang membedakan iblis dengan Kristus? Jawabannya hanya satu. Iblis tidak bisa dan tidak mau berkorban dan menderita. Iblis tidak mau dirinya terluka. Jadi, kalau kita perhatikan, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu semua dapat mencapai kesempurnaannya
kalau kita berani menderita untuk sesama, kita berani berkorban untuk sesama, dan kita berani terluka untuk sesama. Iblis tidak akan pernah kita jumpai dirinya terluka, luka di tangan, luka di kaki, ataupun luka di lambung. Kita tidak akan pernah menjumpai itu pada iblis. Namun kita bisa melihat luka-luka itu, yaitu luka di tangan, luka di kaki, dan luka di lambung, hanya dengan melihat pribadi Yesus Kristus yang rela terluka tangannya, rela terluka kakinya, dan rela terluka lambungnya, karena dia begitu mencintai Bapa dan mencintai kita semua. Yesus adalah gambaran sempurna pribadi yang bertumbuh di dalam doa dan pujian penyembahan. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia adalah man for others. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan saya percaya sangat memberkati kita semua. Dan malam hari ini kami mengajak kembali untuk Bapak Ibu boleh menyaksikan acara sapaan rohani ini yang diselenggarakan setiap hari Kamis dan setiap hari Jumat di jam yang sama, jam 9 malam. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, yang senantiasa memberkati setiap umatnya yang percaya dan takwa kepadanya. Karena itu, mari bersama-sama kita katakan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hormat syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.